Assalamualaikum. Hai Mams, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan selalu sehat dan selalu semangat ya dalam menjalani rutinitasnya. Rutinitas aku di pagi hari ini diawali dengan mencuci baju dulu Mams. Karena kalau mencuci baju pakai mesin cuci itu kan membutuhkan waktu yang lama ya Mams. Dan kita juga nggak harus ngotak-ngatik lagi cuciannya karena otomatis mesin cucinya akan bekerja sendiri. Makanya sambil nunggu mesinnya berhenti, aku sambil mengerjakan pekerjaan yang lain nih Mams. Nah kalau pagi-pagi itu aku pasti fokusin beres-beresnya di bagian dapur dulu Mams. Dari mulai mencuci piring, masak, bersih-bersihin area dapur. Nah kalau misalnya bagian dapur udah bersih dan udah rapi juga, baru deh aku pindah ngeberesin bagian ruangan aku yang lain. Nah sembari aku melakukan rutinitas, aku juga sekalian mau sharing sedikit ya Mams tentang tips menghemat pengeluaran keuangan setiap bulannya dengan menerapkan gaya hidup minimalis. Karena gaya hidup yang kita jalani akan sangat berpengaruh banget ya terhadap jumlah pengeluaran yang akan kita keluarkan setiap bulannya. Karena logikanya, biaya yang harus kita keluarkan untuk biaya hidup yang mewah pasti bakal jauh lebih mahal dibandingkan gaya hidup sederhana dan minimalis Mams. Hidup minimalis adalah suatu konsep menjalani kehidupan secara sederhana, tidak berlebihan dan mementingkan kualitas Mams dibandingkan kuantitas. Nah ini dilakukan dengan cara membatasi barang-barang di rumah agar kita bisa lebih fokus pada pengembangan diri seperti metode decluttering. Hidup minimalis juga akan mengajarkan kita bagaimana cara untuk memisahkan hal-hal yang kurang dibutuhkan agar dapat memberi ruang untuk berbagai kebutuhan yang kadang itu sering kita nggak kepikiran ya. Tapi hidup minimalis ini bukan berarti kita harus berhemat yang berlebihan ya Mams, apalagi sampai kita itu pelit gitu. Nah hidup minimalis itu berarti kita memilih hidup sesuai kebutuhan dan tidak berlebihan. Hidup minimalis juga berarti lebih mengutamakan efisiensi, fungsi, dan kualitas dibandingkan kuantitas. Jika ingin hidup minimalis, kita harus paham dulu ya mana barang-barang yang memang kebutuhan kita dan mana barang-barang yang bukan kebutuhan kita. Konsep gaya hidup minimalis adalah cara pengendalian diri untuk mengontrol kebutuhan dengan memperhatikan fungsi barang-barang yang dimiliki di rumah. Jadi kita akan tahu tuh apa aja yang kita butuhkan dan mempertahankannya untuk disimpan di rumah. Konsep hidup minimalis bukan mengajarkan kita untuk menjalani kehidupan yang pas-pasan ya atau serba kekurangan, tapi lebih memikirkan masa depan agar di masa sekarang ini kita bisa lebih menabung atau bisa berinvestasi. Nah setelah kita sudah paham bagaimana konsep gaya hidup minimalis dan kita juga menerapkan kepada kehidupan kita sehari-hari, kita itu akan lebih berhati-hati ya dalam membeli barang. Jadi kita akan membeli barang itu sesuai kebutuhan kita dan tidak akan belanja boros lagi Mams. Membeli barang yang berkualitas walaupun harganya lebih mahal adalah salah satu tips yang pertama agar kita bisa menghemat pengeluaran setiap bulannya. Karena menerapkan gaya hidup minimalis itu nggak selamanya kita harus benar-benar irit banget ya, atau sampai menekan dan memangkas nominal pembelanjaan. Tapi kalau kita mau membeli sesuatu, kita harus pertimbangkan dulu ya Mams, apakah barang ini benar-benar awet atau tahan lama, supaya kita itu nggak usah beli-beli lagi barang yang sama Mams dalam jangka waktu tertentu. Karena kadang-kadang kan kita pengennya membeli barang yang murah tapi juga bagus ya, padahal barang yang murah itu bisa aja membebani dalam jangka panjang karena mungkin kualitasnya tidak bisa sebaik barang yang harganya lebih mahal. Bukannya berhemat, malah kita harus mengeluarkan uang lagi nantinya untuk mengganti barang baru. Nah contohnya itu seperti kalau kita mau membeli setrikaan. Sekarang itu kan udah banyak ya jenis setrikaan, ada yang setrika kering, ada juga yang setrikanya uap. Nah pasti harganya juga berbeda-beda.
Kalau setrikaan uap pasti harganya akan sedikit lebih mahal mams dibandingkan setrikaan kering. Karena dalam proses nyetrika baju itu pasti lebih cepat kalau kita menggunakan setrikaan uap. Oh ya, untuk menu hari ini aku lagi masak tongseng daging sapi mams. Karena di freezer itu masih ada sisa daging kurban dan bingung juga mau dimasak apa. Makanya dibikin tongseng daging sapi deh supaya seger gitu ya. Untuk resepnya nggak akan aku jelasin di sini karena aku udah pernah bikin resepnya di video aku sebelumnya. Kalau mams penasaran, nanti linknya aku simpen di deskripsi ya. Oke, aku lanjut lagi ke tips yang selanjutnya agar kita bisa lebih menghemat lagi pengeluaran uang. Kita harus rajin merawat barang yang sudah kita punya mams. Nah, kenapa ini bagian dari hidup minimalis? Karena dari merawat barang bisa menjadikan barang tersebut lebih awet ya, dan fungsinya bisa dimanfaatkan lebih lama. Selain itu, kita juga tidak perlu terburu-buru mengganti barang ketika terjadi kerusakan. Kebiasaan tidak merawat barang-barang di rumah ternyata membuat masa pakai barang yang dimiliki menjadi lebih cepat rusak loh mams. Dan akibatnya adalah kita harus mengeluarkan tabungan deh untuk beli barang yang baru. Kita bisa jadwalkan membersihkan perabotan rumah yang sering kita pakai dulu aja ya mams. Misalnya seperti kompor. Karena kompor kan yang sering kita pakai ya setiap harinya. Kita bisa membersihkannya setelah selesai masak. Bisa kita menggunakan lap basah atau disemprotkan dengan air sabun supaya minyak-minyak yang nyiprat di area kompor bisa hilang. Tips yang selanjutnya agar kita bisa menghemat pengeluaran adalah dengan membeli sesuatu secukupnya aja ya. Menerapkan gaya hidup minimalis bukan berarti kita itu nggak membutuhkan barang yang baru ya mams. Kita harus mengedepankan fungsi dari barang tersebut. Nah, kalau kita punya barang yang misalnya barang itu udah nggak bisa dipakai atau udah nggak worth it lagi untuk diperbaiki, maka kita boleh tuh membeli barang yang baru. Tapi biasakan sebelum membeli barang kita selalu berpikir sebelum membeli ya, dan juga harus mempertimbangkan dulu dengan cermat dan juga bijaksana. Nah, setelah aku menerapkan gaya hidup minimalis ini, aku selalu berpikir dulu 2 kali mams setiap mau membeli barang apapun. Misalnya skincare atau perabotan dapur, sepatu, tas, dan lain-lain deh pokoknya. Karena takutnya nanti tuh pas udah terlanjur beli barang tersebut ternyata malah nggak kepake dan malah membuat rumah aku semakin penuh. Tips yang selanjutnya agar kita menghemat pengeluaran keuangan yaitu memilih satu alat yang dapat multifungsi. Apalagi di zaman sekarang ini bukan suatu hal yang susah ya mams untuk menemukan barang-barang yang multifungsi. Contohnya itu seperti memilih satu pisau yang bisa digunakan untuk motong berbagai macam jenis sayuran atau daging, daripada kita itu membeli beberapa jenis pisau dengan tujuan yang berbeda-beda. Dengan begitu kita bisa meminimalkan jumlah dan tetap maksimal dalam pemanfaatannya. Atau kalau misalkan kita mau membeli blender, sekarang kan blender itu udah seset dengan blender yang untuk menggiling bumbu kering ya. Nah, blender bumbu kering itu ternyata bisa kita gunakan juga untuk menghaluskan daging mams. Ya, walaupun kapasitasnya nggak bisa banyak, kita bisa potong kecil-kecil dulu aja dagingnya supaya proses menghaluskan dagingnya itu bisa lebih cepat dan juga halus. Jadi kita nggak usah beli lagi penggiling daging ya mams, karena blendernya juga multifungsi. Alhamdulillah rutinitas aku di pagi hari ini udah selesai mams. Ini tuh udah sekitar jam 10-an dan aku baru sempet ngejemur karena tadi tuh mandiin dulu anak aku terus nyuapin juga, jadinya baru sempet ngejemur ini agak siangan. Tapi di atas itu memang anginnya gede banget ya mams, dan alhamdulillah lagi panas, jadinya jemuran aku nanti bakal cepet kering. Tips yang terakhir agar kita bisa menghemat pengeluaran uang adalah selalu membiasakan makan secukupnya ya mams.
Segala sesuatu yang berlebihan itu memang nggak baik. Nah, makanya kita juga perlu memperhatikan makanan dalam sehari-hari. Kita bisa memulainya dengan memilih makanan yang benar-benar memberikan manfaat bagi tubuh ya, daripada membeli makanan sana sini karena penasaran dan minim manfaatnya bagi tubuh. Atau lebih baik kita masak sendiri aja deh ya mams. Selain menghemat uang belanja, kita juga bisa memastikan bahwa makanan yang dikonsumsi keluarga kita itu berkualitas, sayurannya segar, nggak banyak micin, dan rasanya juga bisa kita sesuaikan sesuai selera masing-masing. Oke, kayaknya cukup sampai di sini aja video aku kali ini. Dan terima kasih juga untuk mams yang udah ngikutin aku dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan selalu ada manfaat yang bisa diambil ya.